Hai, aku Nida. Aku anak DKV dan aku nggak setuju kalau ada yang bilang DKV kan cuma komunikasi visual, nggak perlulah belajar ngomong di depan publik. Padahal ngomong di depan publik adalah skill yang harus dipunya oleh semua mahasiswa. Nggak peduli mau kamu anak pertanian, anak teknik, maupun anak desain. Karena ketika kuliah, kita pasti akan ketemu yang namanya presentasi. Mau dari presentasi individu, kelompok, maupun saat tugas akhir nanti. Apalagi kalau kita adalah anak desain, kita pasti akan sering banget ketemu yang namanya presentasi. Mulai dari presentasi ke dosen, ke teman satu tim, bahkan nanti presentasi ke klien juga. Tapi aku orangnya pemalu, gimana ya caranya biar bisa berani? Ini beberapa cara yang aku lakuin supaya aku bisa lebih pede ngomong di depan publik. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan rajin menulis. Loh, kok menulis? Kita kan mau belajar ngomong, kenapa disuruh nulis? Iya benar, karena ketika menulis, kita nggak cuma sekedar menulis. Di situ juga melibatkan proses berpikir. Kita memilih kata, menyusun kalimat, bahkan berimajinasi. Faktanya, menulis itu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Karena ketika menulis, kita dilatih untuk berpikir secara sistematis. Rajin menulis juga dapat memperkaya kosakata kita. Terus, apa aja yang bisa kita tulis? Wah, ada banyak banget. Mulai dari keseharian kamu, hal-hal yang kamu suka, atau bahkan cerita menarik yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita nulis, kita bisa baca kembali tulisan kita. Nah, ketika kita mereview tulisan kita bisa cek nih, apa yang bisa kita perbaiki dari gaya penceritaan kita. Lakukan ini selama beberapa saat, lalu bandingkan tulisanmu di hari pertama dengan hari kesekian. Apakah tulisanku sudah improve? Apakah pemilihan kalimat dan kataku sudah lebih baik? Selanjutnya, kita bisa melakukan read aloud atau membaca nyaring. Kenapa sih harus membaca nyaring? Karena ketika membaca nyaring, di situ kita bisa belajar tentang intonasi, ekspresi, dan juga berlatih artikulasi. Apakah suara kita sudah cukup jelas atau masih belibet? Terus, media apa aja yang bisa kita baca nyaring? Kita bisa baca artikel, baca novel, baca cerpen, ataupun kita baca tulisan kita sendiri. Nah, sambil membaca nyaring, jangan lupa kita selingi dengan bercermin dan juga sambil direkam, supaya kita bisa tahu nih, kira-kira gestur kita apakah bisa diperbaiki, atau ada intonasi dan juga ekspresi kita yang bisa dievaluasi dari hasil rekaman itu. Nah, kalau kita udah mahir menulis, mereview, dan juga berbicara di depan cermin, hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah memberanikan diri berbicara di depan publik. Terus, kalau grogi gimana? Kita bisa mulai dari kelompok kecil. Misalnya, kamu aktif bertanya di kelas, atau aktif diskusi di kelompok kecil. Atau bisa juga kamu memberanikan diri bertanya saat seminar. Terus, kalau aku grogi pas ngomong pakai mic, itu gimana ya? Ya nggak gimana-gimana, kamu tetap harus ngomong walaupun kamu grogi. Kamu harus tetap ngomong walaupun kamu pengen nangis. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya kamu biar bisa pede. Caranya ya lawan aja rasa takutnya. Pasti lama-lama akan terbiasa. Awalnya kayak pengen nangis, nanti lama-lama juga suaranya normal lagi. Gimana? Gampang kan belajar ngomong di depan publik? Yuk dicoba juga.